Kali ini gue mau ngebahas motor yang udah jadi. Kalian ada yang masih inget gak? Gue waktu itu megang Hayabusa, warnanya apa? Dan belum original dan belum bagus kan? Sekarang motor udah jadi dan ini dia motornya. Oke, dan sekarang kalau kalian ngelihat, nih motor ini udah gue ubah semuanya, gue repaint total. Dan ini liverynya apanya sih? Kok gue nggak pernah ngeliat? Ya emang jarang orang pakai livery ini. Padahal ini legendnya banget dan bisa dibilang the first Hayabusa. Kalau kalian ngeliat komersil, semua komersil Hayabusa iklannya itu liverynya yang ini. Jadi gue mau buat motor ini bener-bener kayak yang pertama dan originalnya. Langsung kita masuk ke sisi historinya. Jadi kalau kalian yang tahu, ini adalah bener-bener ya Hayabusa First Gen 1999, yaitu Hayabusa yang pertama keluar. Ini dia motornya. Hayabusa ini mencatat rekor sebagai motor produksi massal tercepat di dunia ya guys ya. Yang dimana motor tersebut mampu melesat hingga 303 sampai 312 km per jam. Gila nggak sih? Nah, kenapa pilihan terbaik menurut gue adalah Hayabusa generasi pertama? Karena generasi pertama itu masih bisa melaju sampai 320 km per jam ya. Cuman kalau udah yang generasi kedua itu udah nurun, udah di 290 km per jam kalau nggak salah batas saya. Karena dengan alasan regulasi ya. Jadi udah nggak boleh, jadi pada saat waktu itu udah nggak boleh tuh motor yang di atas itu lagi gara-gara motor ini ya kan. Nah jadi udah akhirnya ini dia yang ngebuat motor ini jadi ikonik. Karena dia satu-satunya yang bisa mencapai 320 km per jam. Fakta uniknya kenapa disebut Hayabusa, karena ini tuh terinspirasi dari salah satu burung yang tercepat di dunia. Itu namanya Hayabusa. Dan ada alasan juga di balik itu. Karena di era itu waktu itu Blackbird atau Honda Blackbird CBR 1000XX itu sempat megang rekor motor tercepat di dunia. Dan ternyata kalah kan nih sama Hayabusa ini. Dan katanya Hayabusa itu kan burung, Blackbird adalah burung. Nah katanya tuh Blackbird itu tuh dimangsa sama Hayabusa. Pokoknya kayak targetnya Hayabusa tuh Blackbird lah. Ini jadi sesuatu semacam sindiran ya untuk Honda sendiri ya. Gila keren banget ya pada era itu ya. Oke, jadi bagian depan apa aja sih yang udah diganti? Kalau kita lihat ini pokoknya selain gue ngecat semuanya yang tadi warna hitam jadi warna originalnya lagi. Nah sekarang gue udah yang ngecat ini sen Hayabusa. Tadinya warnanya kan tuh putih. Nah cuman kalau yang generasi ini warnanya itu orange sennya. Jadi kemarin sempat tuh video gue kemarin agak viral ya di TikTok sama di YouTube Shorts. Jadi kemarin tuh gue ngecat dan ternyata itu cara tersimpel. Thank you banget buat yang udah ngasih tahu sebelumnya. Nah terus abis itu gue mau ngasih tahu kalian kemarin itu ada PR di bagian shock breakernya itu bocor ya kan. Nah kemarin udah dibenerin dan sekarang udah bener sih. Nah terus ini alhamdulillahnya banget kebetulan dapat windshield masih original, ada part number cuy. Jadi pada saat kita dapat windshieldnya itu kan diplastikin hitam terus ada stiker-stiker bukan geng sih ya, komunitas motor gitulah. Pokoknya ada banyak. Pas gue lihat, habis itu gue kelotokin satu-satu. Habis itu udah kaca filmnya gue kelotokin. Ternyata ini originalnya. Jadi mungkin kalian agak ngeliat, waduh ini sayang banget ya baret-baret. Cuman ya gimana cuy, original, kapan lagi? Jadi mending gue pertahanin aja sih, kayak gitu guys. Pengubahan yang beda di bagian belakang yaitu muffler originalnya gue udah dapat. Sebelumnya sih sebenarnya kemarin udah dibahas ya. Cuman ini muffler original. Gue bahas lagi aja. Mungkin siapa tahu ada teman-teman di sini yang belum nonton kan. Muffler originalnya udah kepasang kiri kanan ya. Jadi kemarin kebetulan banget dapat muffler originalnya. Kondisinya masih bagus. Ya meskipun kemarin ada kotor-kotor dikit, ada baret-baret dikit, cuman nggak masalah. Masih oke lah untuk dilihat. Nah terus yang gue salut dari Hayabusa ini, bautnya masih original cuy, baut belakangnya. Jadi ternyata gue baru tahu kalau di Honda itu ada baut yang buat nyantolin jaring kan buat helm. Ternyata di Hayabusa juga ada. Gue baru tahu sumpah. Dan ini bautnya. Tapi nggak di semua digesek saya. Kalau CBR dari CBR 400 sampai CBR 900 semuanya ada kan. Tapi kalau ini nggak ada. Tapi kalau ini ada. Bentuknya tapi beda ya dari yang lain ya. Dan menurut gue baut ini agak susah dicari ya dibanding punya CBR. Untuk di bagian belakang
Itu gue lagi masangin sekarang single seat ya, posisinya. Double seatnya pun sebenarnya dapat dan kondisinya joknya masih bagus. Cuman Hayabusa itu menurut gue terlihat lebih bagus belakangnya itu single seatnya dipasang sih. Jadi biar buntut tawannya itu lebih dapet gitu nggak sih? Dan kalau kalian lihat lagi belakang, stand-nya dia pakai masih Stanley original ya. Stanley kan bener kan? Oh, Tokai Denso. Tokai Denso des. Oh, Chotomate. Ya benar. Ya benar, Tokai Denso namanya ya. Hai. Nah terus spakbor belakang masih original juga. Dan yang gue salut lagi, stiker standarnya kayak gini masih ada cuy. Gila, kinyis banget ini sumpah. Dan cover rantai semuanya masih lengkap. Footstepnya masih original. Depan belakang, gila keren banget ya. Karena kemarin motornya ini tangkinya gue cat, jadi stiker yang di tangki originalnya hilang ya. Cuman gue udah mesen lagi dari Suzuki-nya langsung, yang dimana stikernya itu asli dan cukup pricey harganya ya. Nah terus abis itu, jadi tangki PR-nya cuman itu sih. Kemarin nih juga tutup tangki udah gue cat, jadi seperti layaknya originalnya. Dan yang kerennya lagi, stiker-stiker di bagian sini itu masih original juga. Cuman nanti mau gue buat lagi karena ini sendiri stiker originalnya tuh udah ditambel sama 3M, jadi biar nempel tuh. Sayang banget ya, gila, sayang banget. Nah terus kemarin gue lengkapin lagi kayak baut-baut ini nih, baut-baut klip. Itu di bagian, apa nih namanya? Apa sih namanya? Ya pokoknya di bagian sini lah. Ini kemarin gue tambahin nih baut-bautnya yang udah pada hilang, gue tambahin lagi. Nah habis itu, ini adalah hal yang menarik mengenai motor ini. Langsung aja sini. Dan hal yang unik, ketika gue dapat motor ini tahun berapa? 99, bener kan? Kalian harus lihat kilometernya. Das, 19.035 perak. Jadi sebenarnya gue dapat motor ini waktu kemarin kilometernya tuh 18.900 something. Jadi naik 1000-nya nih, naik 100 sih sebenarnya. Jadi ada lompatan ke 1000-nya itu gara-gara gue sih. Ya gitulah pokoknya ya, mantep banget. Itu dia teman-teman, keren banget. Nah terus kalau untuk kemarin pas gue dapet, kemarin klakson nggak nyala, sekarang udah nyala. Yoi. Dan ini klaksonnya masih original ya loh. Original Hayabusa-nya loh, bener-bener kayak gini klaksonnya. Nah, terus bagian lampu, gue sekarang udah bisa manualin juga nih lampunya. Karena sebelumnya lampunya itu belum bisa nyala, jadi dia nyala itu kayak daylight gitu loh. Jadi udah otomatis nyala. Cuman kalau sekarang bisa gue atur. Nah jadi kemarin tuh gue dapet extra fan-nya itu nyalain manual. Bukan extra fan. Fan-nya itu nyalain manual. Dan lampunya itu keadaannya nyalanya itu belum bisa kayak gini nih, belum bisa dicetekin. Jadi kemarin tuh orangnya bilang, "Mas, fan-nya manual aja tetap gini." Ternyata yang bikin gak kuat itu karena akinya cuman 8 volt. Ya kan waktu gue dapet. Dan ternyata pas gue baca di literaturnya Hayabusa, standarnya itu udah 12 ternyata. Jadi harusnya 12, makanya dia nggak ngangkat. Ketika gue masang 12, akhirnya udah gue copot tuh semua extra fan dan lampu gue bisa mainin kayak gini. Hitung-hitung sih kalau lampu, kalau kayak gini lebih irit ya aki ya. Jadi mainin kayak gini aja. Dan akhirnya motor nyala dengan normal. Nah karena keseruan gue dari tadi ngebahas mengenai original ini motor, gue sampai lupa ngebahas mengenai mesinnya. Jadi Hayabusa ini bermesin 1300 cc ya. Dan ini masih karburator. Dan kelengkapannya itu ini 4 silinder by the way, gue lupa ngasih tau juga. Nah, soalnya suka banyak nanya-nanya tuh, ini 2 tak ya atau berapa ya, jelas-jelas aduh. Disknya itu sudah memakai Tokicho double disc, of course dia harus double disc karena ini sudah 1300 cc. Kalau misalkan kayak gini pakai tropol, selesai hidup lu udah. Nah mendingan sekarang atau enggak sama sekali, karena mungkin kalian juga kepo Hayabusa tuh bagasinya sebesar apa sih. Oke. Jadi kita buka dulu bagasinya biar kalian tahu sebesar apa ya. Aduh. Nah, ini dia bagasinya Hayabusa. Jadi sebenarnya nggak gede-gede banget ya, tapi cukup lah untuk naro dompet dan lain-lain. Cuma masih aman kok, masih aman. Oh enggak, ada bolongan. Gue nggak menyarankan untuk kalian naro HP atau dompet dan sebagainya di sini. Dan ini masih ada tempat, harusnya ini buat si obeng dan lain-lain ya. Cuman ya udah adanya begini. Dan ini masih original semuanya. Mantap teman-teman. Kita tutup lagi ya bodinya. Gimana sih nutupnya? Oh ini dia. Nah.
Gimana sih? Oh, ini dia. Nah, itu dia. Jadi udah nggak kepo lagi ya. Nah, jadi gue lupa nih, ada yang mungkin PR gue selanjutnya itu adalah stiker di sini dan lalu di bagian bodi bawah sini, karena gue lupa ngecatnya harusnya warna silver. Itu doang sih bagiannya, ada sisanya sih udah aman. Sekarang kalian pasti pada penasaran bunyinya si knalpot Hayabusa yang standar ini kayak apa sih bunyinya. Langsung aja kita dengerin. Thank you semuanya yang udah nonton video Hayabusa, dan gimana pendapat kalian mengenai motor ini? Kalian tulis aja di komen di bawah, kita belajar bareng-bareng ya, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.